desain dan perhitungan sistem proteksi petir. Outline. Pertama, konsep dasar, sistem proteksi petir dan standar acuan. Kedua, komponen utama sistem proteksi petir. Ketiga, perhitungan dan desain sistem proteksi petir. Keempat, integrasi, desain proteksi petir dalam SMS. Tujuannya, memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dasar desain sistem proteksi petir sesuai standar SNI atau IAC, melatih peserta dalam melakukan perhitungan teknis sederhana untuk menentukan kebutuhan proteksi petir, mengintegrasikan hasil desain proteksi petir dalam kerangka Safety Management System SMS untuk meminimalkan risiko K3. Pertama, konsep dasar sistem proteksi petir dan standar acuan. 1,1 Prinsip dasar proteksi eksternal dan internal. 1,2 Sumber bahaya petir dan dampaknya pada manusia, peralatan, dan fasilitas. 1,3 Standar acuan. IE C62305, ECNI, NEFPA, IEE. Proteksi eksternal berfungsi menangkap, menghantarkan, dan membuang energi petir ke bumi dengan aman. Komponennya meliputi air terminal penangkap petir, daun konduktor penyalur, dan grounding sistem pembumian. Tujuannya agar arus petir tidak mengenai bangunan atau orang secara langsung. Proteksi internal bertujuan melindungi sistem kelistrikan, peralatan elektronik, dan jaringan komunikasi dari lonjakan tegangan akibat sambaran petir induksi maupun backflash. Biasanya menggunakan Surge Protective Device SPD, sistem bonding, dan pengaturan jalur kabel. Keduanya saling melengkapi. Eksternal melindungi struktur fisik, sedangkan internal melindungi sistem kelistrikan dan operasional. Sumber bahaya petir. Sambaran langsung ke bangunan, pohon, atau manusia. Sambaran tidak langsung, induksi elektromagnetik, tegangan lebih pada jaringan listrik atau telekomunikasi. Side flash, loncatan arus petir ke objek terdekat. Dampak pada manusia, luka bakar, henti jantung, trauma syaraf, bahkan kematian. Dampak pada peralatan, kerusakan sistem kontrol, panel listrik, server, dan alat ukur akibat lonjakan arus. Dampak pada fasilitas, kebakaran, ledakan, kerugian produksi, downtime, hingga pencemaran lingkungan bila terjadi di industri kimia atau energi. Memahami sumber dan dampak sangat penting agar desain proteksi sesuai kebutuhan risiko. IEC 62305, standar internasional paling komprehensif, mengatur analisis risiko, desain, pemasangan, hingga pemeliharaan proteksi petir. SN1 mengadopsi prinsip IAC, namun disesuaikan dengan kondisi Indonesia, termasuk kerapatan sambaran petir isokraunik yang tinggi. NFPA 780 USA, fokus pada proteksi struktural terhadap kebakaran dan kerusakan akibat petir, IWA. Menitikberatkan pada perlindungan sistem kelistrikan dan elektronik dari surges. Standar ini menjadi rujukan teknis agar desain proteksi petir dapat diterima secara legal, ilmiah, dan praktis. Kedua, komponen utama sistem proteksi petir. 2.1 Air Terminal, penangkap petir dan radius perlindungan. 2.2 Down Conductor dan penempatan yang aman. 2.3 Grounding System Design, tahanan tanah, dan metode pengukuran. 2,4 Surge Protective Device, SPD dan integrasi ke sistem kelistrikan. Fungsi, menangkap sambaran petir pertama kali, agar energi petir tidak mengenai bangunan secara langsung. Jenis, konvensional batang Franklin, Early Streamer Emission Ease, dan sistem mesh jaring konduktor di atap. Radius perlindungan, ditentukan dengan metode sudut proteksi, rolling sphere bola bergulir, atau metode mesh, sesuai standar IEC atau SNI. Semakin tinggi air terminal, semakin luas cakupan proteksi,
tetapi tetap ada batas teknis. Prinsipnya, semua titik bangunan yang berisiko harus berada dalam zona proteksi air terminal. Fungsi: mengalirkan arus petir dari air terminal ke grounding system secepat mungkin. Prinsip desain: jalur harus lurus, pendek, dan minim belokan tajam untuk mengurangi induksi dan tegangan lebih. Jumlah minimal 2 jalur di sisi bangunan yang berbeda untuk distribusi arus dan redundansi keselamatan. Penempatan aman. Hindari berdekatan dengan instalasi pipa gas, kabel, data, atau area dengan risiko mudah terbakar. Down conductor berperan penting agar arus petir tersalur tanpa menimbulkan percikan atau side flash berbahaya. Fungsi: membuang arus petir ke bumi dengan resistansi serendah mungkin. Desain: bisa berupa elektroda batang, plat, pita, atau kombinasi ring grounding tahanan tanah. Menurut standar, idealnya 10 OHM lebih rendah semakin baik, terutama di area berisiko tinggi. Metode pengukuran: biasanya dengan earth tester, metode 3 titik atau 4 titik. Pengukuran berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas grounding yang buruk membuat sistem proteksi petir tidak berfungsi optimal, meski air terminal dan down conductor sudah baik. Fungsi: melindungi peralatan elektronik dari lonjakan tegangan akibat sambaran petir langsung atau tidak langsung. Tingkat proteksi SPD Tipe 1. Proteksi utama di panel distribusi utama. Tipe 2. Proteksi menengah di subpanel atau panel kontrol tipe 3. Proteksi akhir di dekat peralatan sensitif, misalnya server atau PLC. Integrasi: SPD harus dipasang dengan koordinasi sistem grounding agar arus lonjakan benar-benar tersalur ke bumi, bukan kembali ke sistem. SPD melengkapi proteksi eksternal dengan memberikan perlindungan internal untuk menjaga keandalan operasi. Ketiga, perhitungan dan desain sistem proteksi petir. 3,1 Penilaian risiko sambaran petir, metode IAC atau SNI. 3,2 Perhitungan kerapatan sambaran petir NG berdasarkan ISO Keramik. 3,3 Perhitungan radius perlindungan metode sudut, bola bergulir, mesh. Tujuan: menilai apakah suatu bangunan atau peralatan memerlukan proteksi petir. Metode IAC 62305 dan SNI menggunakan parameter seperti kerapatan sambaran petir Sanji, luas bangunan, ketinggian, jenis penggunaan residensial, industri, fasilitas vital, dan tingkat kerugian bila terjadi sambaran. Hasil: jika nilai risiko aktual, nilai risiko yang dapat diterima, maka sistem proteksi wajib dipasang. Dengan penilaian ini, desain tidak asal pasang, tetapi berbasis risiko. Berikut adalah perhitungan kerapatan sambaran petir berdasarkan ISO Keramik. Metode sudut proteksi menggunakan sudut tertentu dari ujung air terminal untuk menentukan area yang terlindungi. Cocok untuk bangunan rendah. Metode bola bergulir rolling sphere. Bayangkan bola dengan radius tertentu digulirkan di sekitar bangunan. Titik yang tersentuh bola dianggap tidak terlindungi. Cocok untuk bangunan tinggi atau kompleks. Metode mesh grid. Konduktor dipasang membentuk jaring di atap. Cocok untuk atap datar dan area luas. Pemilihan metode bergantung pada bentuk dan fungsi bangunan. Keempat, integrasi desain proteksi petir dalam SM. 4,1 Pengendalian risiko petir dalam Risk Management System. 4,2 Integrasi ke Safety Management System SMS. 4,3 Strategi inspeksi, pemeliharaan, dan audit proteksi petir. Proteksi petir adalah bagian dari kontrol risiko teknis engineering control dalam kerangka ISO 31.000 identifikasi bahaya, petir sebagai sumber energi ekstrem,
Analisis risiko. Probabilitas berdasarkan ANJI atau isokraunik dan dampak kerugian material, keselamatan jiwa, downtime, evaluasi risiko, dibandingkan dengan kriteria risiko yang dapat diterima. Treatment, penerapan sistem proteksi petir sesuai hasil analisis. Dengan kerangka ini, proteksi petir dipandang bukan sekadar instalasi teknis, tetapi juga bagian dari manajemen risiko korporat. Proteksi petir perlu dicatat dalam elemen SMS. Misalnya, policy, komitmen manajemen untuk melindungi aset dan pekerja dari bahaya petir, planning, penetapan standar, desain, dan anggaran sistem proteksi implementation, pemasangan air terminal, grounding, SPD, serta SOP inspeksi, evaluation, audit internal, dan monitoring efektivitas sistem proteksi, improvement, tindakan korektif. Jika ditemukan kelemahan misalnya tahanan tanah naik 10 OHM, SMS, memastikan proteksi petir bukan proyek sekali pasang, melainkan sistem yang dipelihara terus-menerus. Inspeksi visual, minimal 1 kali setahun, periksa kondisi air terminal, konduktor, sambungan, dan SPD uji tahanan tanah, dilakukan berkala 6 bulan, 1 tahun sekali. Penggantian SPD, setelah beberapa kali menahan lonjakan besar, SPD bisa aus dan perlu diganti. Audit SMS. Proteksi petir menjadi bagian dari checklist keselamatan fasilitas. Perawatan berkala mencegah sistem gagal saat sambaran petir benar-benar terjadi.